Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga diberikan keringanan atas segala penderitaannya, diberikan kemudahan atas segala musibah yang terjadi di sana. Semoga Allah melindungi mereka semua. Amin, amin, Allahumma amin. Tidak bisa dipungkiri sejak kita kecil, usia TK, PAUD, itu sudah diajarin sama guru. Bagaimana mengenal huruf abjad, huruf iqra, kita sudah dikenalkan. Karena peran orang tua memang sedikit, disibukkan dengan kebutuhan rumah tangga, kesibukan rumah tangga. Maka banyak anak yang disekolahkan di usia dini itu, antara lain di samping untuk memperoleh pengetahuan dasar, juga untuk meringankan beban orang tua. Nah itu kan ada peran, ada simbiosis mutualisme. Di situ ada kebutuhan murid, ada kebutuhan orang tua, ada juga kebutuhan guru. Karena ada imbal balik di sana. Itu dalam konteks keilmuan yang sifatnya umum. Proses belajar mengajar itu, baik ilmu umum yang terkait dengan urusan keduniaan maupun ilmu agama, itu pada prinsipnya konsepnya sama. Bagaimana proses belajar mengajar itu dapat melahirkan satu kemuliaan bagi yang belajar dan mengajar. Si murid menjadi paham, menjadi tahu, menjadi orang yang mengerti sesuatu ya dari si guru. Si guru ketika mengajarkan juga bertambah pengalamannya, bertambah pengetahuan, dan itu sebagai wujud dari pengamalan ilmunya. Peran guru itu dalam pandangan Islam sangat krusial, sangat penting. Penting dalam artian memang hanya dengan lewat guru kita, Anda, semuanya itu pasti lewat guru. Sampai di titik ini, baik terkait dengan ilmu umum, ilmu pengetahuan umum, apalagi terkait dengan ilmu agama. Kalau guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, itu hanya menghantarkan kita pada persoalan dunia. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi lawyer, jadi apapun yang sifatnya keduniaan, ya karena guru, dan karena kita sebagai murid mau belajar. Tapi penghantarannya hanya sampai sana. Beda dengan ilmu agama. Kita dihantarkan itu dunia dan akhirat. Dunia dapat kita amalkan melalui perilaku kita, mentalitas kita, mindset kita. Akhirat, kita disejajarkan dengan posisi orang-orang yang berilmu. Posisi orang berilmu adalah sejajar dengan para malaikat. Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwa malaikat dan orang yang berilmu itu berdiri sejajar. Itu keunggulan, dan memang derajatnya beda. Ahli ilmu dengan ahli ibadah. Karena ahli ilmu itu tercermin, terpancar dari perilaku ibadahnya pun sekalian. Tidak hanya perilaku keseharian, tapi perilaku ibadah yang terpenting itu terpancar dari sana. Karena kita fokus pada pengamalan ilmu agama. Ilmu agama itu yang pertama adalah guru dan murid dalam posisi sederajat. Sederajat artinya dia adalah orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan, dan mencegah kepada hal-hal yang tidak baik, yang munkar. Itu posisinya seperti itu, sudah pasti. Karena terkait dengan ilmu agama, sang guru memberikan nasihat-nasihat agama yang bisa jadi si murid belum tahu, si murid belum paham bahkan. Itulah makanya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih. Banyak yang kita kenal dalam ilmu-ilmu agama tadi, istilah-istilahnya, tapi belum tentu kita paham tanpa melalui perantara guru. Artinya satu kemuliaan di situ bahwa guru menghantarkan kita kepada pengenalan hukum-hukum Allah, kepada sifat-sifat Allah. Itu melalui ilmu agama. Nggak akan bisa kita belajar itu sendiri, baca buku sendiri, kemudian kita terjemahkan sendiri, kita pahami sendiri. Dalam konteks Islam tidak seperti itu. Karena harus ada mursyid, harus ada guru yang memberikan pemahaman. Kalau tidak, kita tersesat dengan pemahaman sendiri. Nah itu bahayanya. Maka karena ada bahaya, karena banyak mudarat, akhir nanti sesat menyesatkan ilmu yang tidak dipahami secara utuh itu kemudian ditularkan kepada orang lain,
Nah, itu menyesatkan. Oleh karenanya, ilmu agama itu harus bersanad. Dari kita ke guru kita ke gurunya, dan seterusnya. Sampai tabi'in, tabi'in. Sampai baginda Nabi. Jadi, harus kita muliakan guru. Karena satu, warasatul anbiya. Orang alim itu, ulama itu, jelas itu pewaris Nabi. Si murid itu ketika mau belajar, posisinya ini sama dengan guru itu. Itu semua malaikat merendahkan sayapnya untuk mendoakan seorang penuntut ilmu. Semua makhluk di langit dan di bumi mendoakan kepada penuntut ilmu, termasuk ikan-ikan di laut. Itu ada hadis yang menjelaskan sampai di posisi itu. Ada hadis juga yang menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang-orang terbaik itu adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Jadi posisinya sederajat kan antara guru dengan murid. Soalnya sekarang yang jadi fenomena, banyak murid yang kurang menghargai gurunya, banyak murid yang kurang respect terhadap gurunya. Nah, di sana perannya adab. Justru ada pendapat ulama, jika ilmu yang diperoleh murid itu kelihatan barokahnya, maka dia akan takjib, dia akan memuliakan gurunya. Sesuatu yang kita muliakan berarti sesuatu yang kita jaga, sesuatu yang kita hormati. Sesuatu yang benar-benar kita menatap wajahnya pun sungkan. Itu sampai di level itu. Nah, kita sudah di level apa? Menghargai guru kita, murid kita. Padahal jelas tuh, walaupun posisinya sederajat, tapi peran mursyid, peran guru itu yang menghantarkan kita kepada hukum-hukum Allah, mengenalkan kita kepada zat-zatnya Allah, mengenalkan kita kepada hukum-hukum haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Dari mana kita dapat pemahaman itu kalau bukan dari guru? Jadi sangat penting kedudukan guru dan murid di sana. Maka orang-orang yang tergerak untuk menuntut ilmu itu yang dipahami adalah keingintahuan dia terhadap hukum-hukum Allah. Yang perlu dipahami adalah siapa yang bisa membimbing dia untuk mengetahui itu kalau bukan seorang guru. Tapi dia sebagai personal. Maka baginda Nabi menegaskan dalam hadisnya, man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Seseorang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka akan diberikan taufik. Taufik itu kemudahan dan cepat paham dalam belajar. Itu kalau dari narasinya, berarti jika Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, berarti Allah yang mau tuh. Allah yang menggerakkan kita untuk ke majelis-majelis ilmu. Allah yang gerakkan kita. Dan diberikan taufik sehingga kita mudah memahami apa yang disampaikan guru. Mudah kita melangkah untuk menuntut ilmu. Itu kalau kalau dipahami dari narasi hadisnya, itu Allah yang ingin kita jadi orang soleh, Allah yang ingin kita jadi orang baik. Maka aplikasinya adalah kita secara wasilah melalui guru kan. Maka lewat guru itu aja kita harus banyak berterima kasih sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita diberikan guru yang baik. Nah, memang memilih guru pun mesti hati-hati, artinya mesti lebih teliti. Ya nggak apa-apa dicari tahu dulu basicnya si guru. Seorang guru beda proses belajar mengajar dengan kita menghadiri satu tausiah, satu ceramah, itu beda. Kalau barokahnya jelas ada barokahnya. Tapi kalau yang namanya menuntut itu kalimat aktif, maka kita sebagai murid harus aktif. Ya bacaan kitab yang mau dikaji itu apa, ya kita harus bawa kitabnya. Kita harus bawa buku untuk mencatat apa yang disampaikan guru. Karena bisa jadi yang disampaikan guru itu intisari ilmunya yang harus kita terapkan. Jadi bersanad apa yang kita sampaikan, ini yang guru saya sampaikan. Di kitabnya isinya ini. Tapi kita punya upaya, punya usaha untuk kelihatan serius dalam menuntut ilmu. Nggak cuma datang, duduk, dan mengharapkan berkah. Itu kebanyakan dilakukan begitu. Hari ini datang ke majelis ilmu, katanya mau nuntut ilmu, cuma ngarepin berkah. Kalau udah paham, ya mungkin bisa jadi ada toleransi. Kebanyakan datang itu benar-benar berkah dan dia tidak paham. Kayak yang namanya nuntut ilmu ya cari ilmu, bukan cari berkah. Kalau cari berkah ya ke majelis zikir. Itu. Jadi
harus konsisten dengan posisi. Kalau kita posisi murid ya kita harus serius, tunjukkan kepada guru kalau kita serius. Posisi guru ya juga mesti menghargai ilmu. Menurut pandangan saya, ada beberapa guru itu yang ketika mengajar tidak siap dengan materi yang diajar. Ini kan ada tanggung jawab sebagai guru. Yang ada dalam taklim itu jadi mengarang bebas. Pembahasan bab wudhu misalnya dibahas kemana-mana. Maka perlu silabus tuh supaya sistematis penjelasannya. Targetnya adalah metode yang kita sampaikan. Si murid itu bisa nangkep. Kalau babnya fikih ya kita fokus di fikih. Jangan kemana-mana dulu maksudnya. Karena itu jadi basic si murid ini kan juga beda-beda. Kita harus sebagai seorang guru ya menurut saya harus kuasain ilmunya. Minimal ada silabus ketika mengajar. Sehingga kita, tugas guru itu kan menghantarkan ke pemahaman orang yang kita ajarin. Bukan kebingungan. Tapi bagaimana dia paham walaupun sedikit. Pembahasannya luas, kesana kesini. Tapi si murid jadi bingung, nggak dapet akhirnya. 400 tahun yang lalu, baginda Nabi pernah mengingatkan kepada kita semua. Kita tahu hadisnya itu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Itu wajib semua orang muslim, laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena saking pentingnya itu ilmu. Ibadah yang tidak dilakukan dengan ilmu akan sia-sia, jelas. Ketika wudhu dia banyak kekeliruannya. Ketika sholat banyak rukun yang dilanggar. Karena tidak tahu ilmunya. Makanya sudah diingatkan oleh baginda Nabi, tuntut ilmu. Karena sebegitu pentingnya ilmu. Sehingga jika kita mengetahui, kan ilmu itu artinya kita tahu. Kita yakin bahwa cara yang benar adalah seperti ini. Itu kan berbasis keilmuan. Kalau kita tidak pernah menuntut ilmu, maka mau sampai kapan kita dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Apalagi diperintahkan oleh baginda Nabi. Maka jaminannya jelas. Jika Nabi yang perintahkan, itu ada nilai kewajiban di sana. Kalau berdasarkan kalimat perintah, bisa dibayangkan sesuatu yang tidak dilakukan dengan ilmu, makanya didapat kesia-siaan pasti, kesia-siaan belaka. Nggak ada manfaatnya. Banyak yang kita nggak tahu. Kita tahu wajib itu apa, hukumnya makruh haram itu apa, ya karena kita berilmu, karena kita tahu. Itu contoh. Belum lagi keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, man kana fi thalabil ilmi kana fil jannati fi thalabihi. Orang yang berjalan menuntut ilmu itu sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Jadi ukurannya langsung surga. Ada lagi hadis baginda Nabi itu, kan salaka tariqan yatalmisu fihi ilman. Orang yang berangkat menuju majelis ilmu untuk menuntut ilmu, salahallahu tariqan ilal jannah. Sesungguhnya dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju kepada surga. Jadi hadiahnya jelas, langsung surga. Untuk menuntut ilmu aja tuh. Itu belum kepada pemahaman yang kita dapat ketika kita menuntut ilmu. Oleh karena kemuliaan-kemuliaan tadi, di samping kemuliaan sang guru yang mengajarkan kita untuk mengenal hukum-hukum Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, itu dari mursyid, dari guru kita. Maka sudah sewajarnya kita memuliakan guru kita. Ya kalau sakit ditengok, kalau datang kita perhatikan, apalagi sampai guru kita bertamu atau kita berkunjung ke rumah guru, maka harus ada adab etika yang kita jaga terkhusus untuk memuliakan guru. Ada ulama yang berpendapat ada dua orang yang doanya mustajab. Yang pertama orang tua, yang kedua guru kita. Jadi ada doa di tempat yang mustajab, ada doa di waktu yang mustajab. Nah ini ada doa orang yang mustajab, orang tua dan guru. Itu pendapat ulama, ada yang berpendapat demikian. Ya kita ikutin, fadilahnya kita ikutin pendapat itu. Karena ulama ya pasti lebih paham dari kita. Pentingnya guru, karena belajar tanpa guru juga kita akan berada dalam perkiraan-perkiraan aja. Kita nggak punya keyakinan. Ibnu Khaldun pernah berpendapat, malam yusafi aliman bi usulih, fayakinu fi muskilati jununun. Orang yang belajar tanpa bertatap muka dengan gurunya, katanya, maka yang didapat itu hanya perkiraan-perkiraan dan tidak ada keyakinan.
Artinya semuanya jadi kita jalanin duga-dugaan aja tuh, nggak ada yang yakin. Tapi dengan adanya guru dibimbing, kita diarahkan, kita yakin ketika melakukan satu aktivitas ibadah, kita yakin. Dan Ali juga pernah jelasin, ta'allamu al-ilmatu rafubih, tuntut ilmu sampai kamu bisa ngamalin tuh. Wa malubihi takunu min ahli. Satu ilmu yang kalian tahu, ketika kalian aplikasikan, kalian amalkan, kalian sudah dapat derajat ahli ilmu. Karena ilmu itu bukan banyaknya, tapi aplikasinya, implementasinya. Ketika kita tahu satu hukum, kita terapin, kita amalin. Nah, itu ahli ilmu seperti itu. Bukan banyaknya ilmu tapi nggak dipakai. Itu ada sanksi-sanksi tersendiri buat orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Buat orang yang berilmu, kalau ditanya tidak mau jawab, itu sama dengan tidak ngamalin. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah bahwa posisi guru, murid, dan orang tua si murid itu mempunyai kemuliaan, dan hakikatnya adalah jariah yang tidak pernah putus. Karena kata Nabi, ketika anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, au walidin sholihin yad'ulah. Ada 3. Ada sedekah jariyah, doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Bagaimana anak itu soleh kalau nggak diajarin sama gurunya untuk mendoakan orang tua, untuk beribadah secara benar? Bagaimana ilmu kita bermanfaat bagi sang guru kalau tidak mau diamalkan? Bagaimana seorang orang tua yang membiayai anaknya untuk menuntut ilmu sebagai jariyah yang tidak pernah terputus? Itu yang semestinya kita pahami, yang semestinya kita jalanin, semestinya itu jadi hujah, jadi pegangan kita semua. 3 elemen tadi, guru, murid, dan orang tua wali murid, itu harus sinergi, harus saling menghargai, harus saling menghormati, sehingga makna akhirat itu, jalur langit katanya itu tercapai melalui proses belajar mengajar itu. Kalau dilakukan secara benar, dilakukan secara konsisten, dan ada konsekuensi hubungan yang baik antara murid, guru, dan orang tua, rasanya tujuan akhirnya, rasanya niat kita menuntut ilmu itu benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat ridhonya. Yang terpaling penting dari aktivitas proses belajar mengajar, itulah satu bukti bahwa wa an amala solehan tabdohu, itulah amal-amal soleh yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Surga itu hanya dapat dicapai dengan ridha Allah. Tidak cukup dengan sholat kita, puasa kita, itu tidak cukup. Karena surga itu sejatinya karena ridha Allah. Amalan kita nggak akan cukup untuk menggapai surganya Allah kecuali Allah ridha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.